Shalom adik-adik semuanya. Hai hai hai. Halo. Selamat datang di ibadah sekolah minggu online GBI MPI Rayon 15 Palembang. Coba kasih tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan Yesus. Yes. Nah, kita sampai di bulan Oktober ya, di minggu pertama. Gak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya di bulan Desember. Semoga kita semua terus dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Siapa yang luar biasa boleh lambaikan tangannya, coba yang kabarnya luar biasa. Oke, sekali lagi kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Wih, keren banget adik-adik ya. Nah adik-adik, sebentar kita akan mulai. Kak Sandi undang adik-adik bagi berdiri dulu yuk. Nah, kita akan pemanasan terlebih dahulu ya. Adik-adik nanti kita senam ya sama-sama. Nanti kakak akan putar satu buah video, kita senam sama-sama. Siap? Ayo semuanya berdiri. Persiapkan diri kalian. Oke. Selamat ikuti gerakannya. Angkatlah lenganmu, tuaga. Turunkan lenganmu, tuaga. Rentangkan tanganmu, tal tal tal. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut, putar-putarin. Pelan-pelan diputar-putar. Letakkan tanganmu ke atas pinggang. Pushing, pushing, 7 keliling. Angkat tangan di pinggang, cuk, cuk, cuk. Kedua tangan genggam di depan. Tendangkan kakimu, syuk, syuk, syuk. Lompat tinggi ke langit, jump. Tuaga part. Angkatlah lenganmu, tuaga. Turunkan lenganmu, tuaga. Rentangkan tanganmu, tal, tal, tal. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut, putar-putarin. Pelan-pelan diputar-putar. Letakkan tanganmu ke atas pinggang. Pushing, pushing, 7 keliling. Angkat tangan di pinggang, cuk, cuk, cuk. Kedua tangan genggam di depan. Tendangkan kakimu, syuk, syuk, syuk. Lompat tinggi ke langit, jump. Oke, jadi kita udah senam sama-sama ya. Udah lumayan ya pemanasannya ya. Oke adik-adik, sekarang saatnya untuk memuji Tuhan, amin. Yang sudah siap untuk memuji Tuhan katakan yes. Sekali lagi katakan yes. Woo. Kita semua bersuka cita, amin. Karena ada Tuhan Yesus, amin. Tepuk tangannya yuk. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Sekali lagi, oh sukacitaku, oh sukacita, pam 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 pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku, cita ini penuh. Mari lambaikan tangannya pada Yesus. Yeah. Padanya. Turun naik. Turun lagi. Param pam pam. Dari awal lagi ya. Katakan. Oh sukacita, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, kan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Lambaikan tangannya sama kakak yuk. Padanya aku pada Yesus yang hidup.
adik-adik sorakan Yesus dahsyat 3 kali ya. 1, 2, 3. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Adik-adik boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita dengar firman, kita mau naikkan satu penyembahan lagi. Oke, adik-adik silakan duduk. Boleh siapkan hatinya. Kita mau datang sama Tuhan hari ini. Bapakku penuh kasih, Dia Bapa yang penuh kasih, tak pernah melupakanku. Kasih-Nya pulihkan hatiku. Ku tahu Dia perhatikanku, selalu perhatikanku. Saat badai air mata berlinang, tak pernah Kau meninggalkanku. Ku tahu Dia perhatikanku, selalu perhatikanku. Dekat hatimu Bapa, dalam dekapanmu ku cinta Kau ya Bapa. Kaulah segalanya. Dekat hatimu, hatimu Bapa, dalam dekapanmu ku cinta Kau ya Bapa. Kaulah segalanya. Mari adik-adik kita sama-sama bangkit berdiri. Dekat hatimu Bapa, dalam dekapanmu ku cinta Kau ya Bapa. Kaulah segalanya. Dekat hatimu Bapa, dalam dekapanmu ku cinta Kau ya Bapa. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kalau kami masih boleh Tuhan, kami masih boleh ibadah walaupun online. Kami percaya Tuhan Engkau hadir Tuhan pada saat kami memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti, supaya kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga Tuhan ikat kami
Hancurkan setiap Tuhan, iblis yang mencoba mencuri benih firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah boleh kami duduk tenang dan kami boleh mengerti dan menjadi pendengar yang baik, bahkan kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Mari adik-adik yang sudah siap mendengar firman Tuhan, mari kita katakan Amin. haleluya. Shalom adik-adik, udah siap semua untuk mendengar firman Tuhan? Yang sudah siap katakan amin. Oke, silakan duduk dan dengarkan baik-baik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita atau firman Tuhan tentang perjumpaan dengan Tuhan. Apa adik-adik? Perjumpaan dengan Tuhan. Wah, apa ya maksudnya Kak Mimi? Terus kita ke surga dong Kak, ketemu dengan Tuhan. Bukan, ini ya nanti itu adik-adik ya. Nanti ini kita ceritanya tentang Bapak Musa. Wah, pasti adik bilang, udah tahu Kak Mimi, Musa udah tahu. Nah ini kisahnya diambil dari Keluaran 3 dan 4 ayat 1 sampai 20. Nanti adik boleh catat, terus kemudian adik boleh baca ulang lagi di Alkitabnya. Terus nih ayat hafalannya nih. Nah ini nih. Kolose 3 ayat 1b sampai dengan 2. Di mana adik-adik? Kolose 3 ayat 1b sampai 2. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Aduh. Apa maksudnya ya? Sekali lagi adik-adik ya. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 2b. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, dan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kak Mimi, apa itu perkara? Oh, perkara itu sesuatu hal ya atau persoalan. Nah, jadi namanya perkara itu sama saja dengan persoalan atau sesuatu hal. Kak, maksudnya perkara yang di atas itu apa ya? Yang di langit, Kak. Ada bintang, ada bulan. Oh, bukan. Maksudnya begini, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Nah, adik-adik kira-kira perkara yang di atas atau persoalan yang di atas di mana Kristus ada artinya apa ya? Oh, berarti carilah perkara yang di surga atau sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Contoh nih, adik-adik di surga ada enggak ya perkelahian? Oh, enggak ada Kak Mimi. Benar, enggak ada. Kenapa? Di surga adanya damai sejahtera. Berarti kita harus menjaga hidup dengan damai sama semua orang. Termasuk sama dedek, sama kakak, sama tante. Jadi kita enggak boleh berkelahi. Terus Kak, di surga kira-kira ada kebohongan enggak Kak? Enggak ada. Makanya Tuhan bilang begini, carilah perkara di atas. Berarti kita nggak boleh bohong Kak. Kita tidak boleh bohong. Berarti sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Wah, Tuhan Yesus senangnya apa ya? Oh, kalau adik-adik berdoa. Nah, itu namanya perkara yang di atas. Terus apa lagi? Memuji dan menyembah Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Itu namanya perkara yang di atas. Terus adik-adik hidupnya berubah. Itu pun menyenangkan hati Tuhan. Dari tadi yang enggak baik itu menjadi baik. Yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itu pun menyenangkan hati Tuhan. Nah, terus
ini nih di Alkitab ada nih adik-adik ya, satu bapak yang tadi udah di awal-awal kita akan Kak Mimi ngomong tentang Bapak Musa ya. Kita mau lihat videonya dulu di mana Bapak Musa dia memilih menyenangkan hati Tuhan. Terus apa yang terjadi dengan hidupnya Bapak Musa? Oke, sekarang duduk yang manis, kita akan nonton videonya. Little one, be careful. I've never seen anything like that. I've got to take a closer look. You probably have more sense than I have. Ini Bapak Musa lagi sedang melihat kok ada sesuatu yang sepertinya terbakar. Ya adik-adik, kemudian dia jalan terus. Dia penasaran. Wah, dia lihat, wih, ada api. And when he had climbed, Tapi kok aneh, God called to him out of kok the enggak midst of the terbakar? fire. Dia semakin mendekati. Moses, Tuh, tiba-tiba ada suara yang manggil. Moses. Musa, Moses, Musa. I'm here. Ya, I'm ya Tuhan. right here. Ya, saya di sini Tuhan. take off your shoes, Nah, for terus you are adik-adik. standing on holy ground. Terus Tuhan memanggil Musa, kemudian disuruh lepaskan sendalnya atau kasutnya. Karena Taking off my shoes. tempat yang diinjak adalah tanah yang kudus. Sir, I am the God of your Nah, fathers, Tuhan ngomong, saya adalah the Tuhan, God of Abraham, and the God of Allah Isaac, Abraham, and the Ishak dan God of Yakub. Jacob. I have seen the affliction of my people who are in Egypt, and I have heard Ini lagi their ngobrol cries, adik-adik, for I know their bahwa Tuhan sorrows. akan memakai Musa Therefore I will send you, untuk Moses, menyelamatkan to satu free bangsa, them, yaitu and you will Israel. bring my people to serve me upon this mountain. who am I, Lord, to do Terus this? dia bilang, Tuhan siapa aku? If I go back to Egypt and say I'm Aku sent tidak bisa by God, ngomong. Tuhan, Nobody aku will believe gagap. me. Mau ngomong they'll ask me, takut. what God? What's this God's name? What will I tell them? I am that I am. Tuh, Tuhan akan You bilang will begini, say, aku akan I menyertai am engkau has Musa. sent me to you. This is my name forever, and they will believe you. Now go. I will be with you. Lord, they're going to need more than my Musa word. bingung adik-adik. Moses, cast your staff onto the ground. Tuh, Tuhan bilang, ayo lemparin tongkatnya. Tuh, ya. Ini mujizat Now terjadi. pick it up by the tail. Tiba-tiba menjadi seekor ular. Terus dipegang lagi. Wah, jadi tongkat. Put your hand inside your robe and draw it out. Terus musuh disuruh masukin. Nah, tangannya. Aduh, waktu My hand, it's dimasukin ke dalam diseased. baju. Put your Tangannya hand Musa kena back kusta. inside your robe and draw it out again. Terus disuruh masukin lagi adik-adik ke dalam jubahnya atau bajunya. Kemudian tangan Musa kembali sembuh. Show the people these signs, and they will believe. Give them my message, and they will follow berkata you bahwa out Tuhan of akan Egypt menyertai Musa to this mountain, and then Sampai you will lead them to selama-lamanya. their true Sampai home, nanti bangsa a Israel land that keluar will dari flow bangsa with Mesir. milk and honey for them all. Lord, I trust your judgment, Nah, but ini masih ngeles adik-adik. Ngeles itu berarti aduh not Tuhan, that great aku tidak speaker. bisa Tuhan. Tuhan. Use your brother aku Aaron nggak to bisa help ngomong. you. Do as I have instructed Moses. I will be with you. Terus Musa bingung. Oh, daunnya tidak terbakar. Berarti luar biasa Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, pasti ada yang udah bilang gini, kak udah tahu ceritanya. Dari dulu juga cerita tentang Musa kak. Nih adik-adik ya. Waktu itu zaman pemerintahan di zamannya si Bapak Musa. Itu rajanya enggak suka sama orang Israel. Ya, jadi dia nggak suka, dia lihat, waduh ini bahaya nih. Orang Israel bertambah semakin banyak menjadi ancaman bagi orang Mesir.
Jangan-jangan nanti dia akan melawan, kemudian merebut Mesir dari tangan kita. Kalau begitu kita tidak boleh membiarkan dia terus bertambah banyak. Kita harus memusnahkan mereka. Memusnahkan itu apakah? Membinasakan. Ya, dengan cara seperti apa? Semua anak laki-laki yang lahir pada saat itu harus dibunuh. Waduh, kejam ya adik-adik ya. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Semua diperintahkan. Waduh, semua orang Israel yang hari itu yang punya anak, tapi yang khusus laki-laki, ya, itu harus dibunuh. Nah, kemudian ada satu yang selamat, ya, ada satu yang selamat. Mamanya bilang, aduh, saya nggak mau anak saya dibunuh. Kemudian mamanya bilang ke kakaknya, Mama akan hanyutkan adikmu melalui sungai Nil. Ya, adik dengan pakai keranjang yang pastinya tahan air. Kemudian dihanyutkan, adik kakaknya ngikutin. Nah, karena memang udah rencana Tuhan ya adik-adik. Kemudian sang adik ketemu dengan putri Firaun yang sedang mandi. Kemudian diambil, diangkat menjadi anaknya. Ya, wah, kemudian dikasih nama Musa, yang berarti diangkat dari air. Ya, kemudian Musa jadi anaknya putri Firaun, semua fasilitasnya ada. Ya, siapa yang di sini mau jadi anak raja? Pasti semuanya mau. Ya, pasti. Kak, kalau mau berenang, oh ada. Mau makan enak, ada. Kak, mau hamburger, ada. Karena dia menjadi anak orang nomor 1 di Mesir. Nah, cuman adik-adik pada saat Musa ini yang ngerawatnya itu siapa? Mamanya, karena kakaknya bilang begini, aku tahu karena Tuhan Putri cari nih, ayo siapa yang bisa merawat anak bayi ini pada saat ditemukan. Kakaknya bilang begini, saya tahu Putri, ada nih satu orang ibu yang bisa sambil memberi susu kepada anak ini, yaitu mamanya Musa. Jadi walaupun Musa di istananya Firaun, Musa tetap tahu bahwa dia adalah orang Israel. Ya, mamanya sering cerita bahwa kamu tidak boleh mengikuti cara hidup mereka. Karena kamu adalah orang Israel. Kamu punya Allah yang luar biasa. Tuhan sedang mempersiapkan kamu. Ya, kemudian adik-adik, Musa hidup memang di istananya Firaun, di orang-orang Mesir, tapi Musa tetap hidup menurut cara orang Israel. Musa tetap menyembah Tuhan. Dia nggak mengikuti cara hidupnya orang Mesir pada saat itu. Nah, kemudian sampailah Musa menjadi dewasa. Ya, pada saat Musa menjadi dewasa, dia sedang jalan-jalan, dia lihat, ada orang Mesir berkelahi dengan orang Israel. Kemudian karena dia berkelahi, adik-adik dia nolongin. Dia tahu kenapa bangsa Israel ditindas habis oleh bangsa Mesir. Wah, pokoknya mereka dijadikan budak dengan tidak ada bayaran. Nah, pada saat dia lihat orang Mesir itu adik-adik menyiksa orang Israel, dia tahu, saya harus menolong. Nah, terjadilah perkelahian adik-adik. Dan tanpa disadarin ternyata orang Mesir ini dia meninggal. Wah, Musa takut nih adik-adik. Kemudian mayatnya disembunyiin di pasir. Kemudian Musa lari. Kira-kira Firaun tahu nggak ya rajanya ya? Pasti tahu adik-adik ya. Kemudian Firaun marah, kurang ajar ya katanya si Musa. Sudah saya rawat seperti anak sendiri. Karena Musa ketakutan adik-adik, Musa lari, dia lari dari Firaun. Firaun bilang begini, ayo cari Musa, jangan sampai dia lolos. Kalau ketemu kita akan bunuh. Nah, kemudian apa yang terjadi adik-adik? Musa lari, kemudian Musa tinggal di tanah Midian dekat Gunung Sinai. Kemudian Musa menikah dan punya anak. Musa menjadi seorang gembala, ya, gembala. Terus pada saat itu Musa berumur 40 tahun. Nah, tiba saatnya
Musa akan bertemu dengan Tuhan. Ya, kemudian tiba-tiba Musa lagi mengembalakan domba. Adik-adik, dia pergi ke padang yang seperti film tadi. Kemudian dia ketemu dengan Tuhan. Tuhan panggil Musa. Nah, kalau menurut adik-adik, ya, adik-adik ya, ini kan kalau menurut adik-adik nih, adik-adik mau memilih yang mana? Padahal ada yang mau milih tetap menjadi putri Firaun. Enak adik-adik, semua fasilitas ada. Kak, mau makan apa aja ada. Mau pakaian yang mahal juga ada. Musa nggak perlu capek-capek untuk belain bangsa Israel, ya kan? Kalau jadi anak putri Firaun, dia bakal jadi raja. Nah, tapi adik-adik, Musa lebih memilih untuk Musa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berbicara dengan Musa, bilang gini, Musa, kau akan dipersiapkan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ya adik-adik ya, Musa kan bingung, kok ada api ya, tapi kok ini semaknya pokoknya nggak terbakar ya, kok aneh gitu ya. Kemudian Tuhan bilang, Musa, stop, lepaskan sendalmu, sepatumu atau kasutmu, karena tanah yang kau injak adalah kudus. Nah adik-adik, waktu kita mau ketemu sama Tuhan, kita harus minta ampun dulu. Kita harus hidupnya kudus. Kita harus menjaga hidup kita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Kak, tadi saya baru berantem. Kak, tadi saya baru pukul adik. Oh, enggak apa-apa. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya minta ampun. Saya mau ketemu dengan Tuhan. Ya. Nah, terus gimana Kak caranya ketemu Tuhan? Gimana sih Kak? Kan Tuhan gak kelihatan Kak. Bener sih, tapi adik-adik bisa merasakan Tuhan. Gimana caranya Kak Mimi? Nih, gimana caranya adik-adik ketemu dengan Tuhan walaupun adik-adik mungkin tidak bertemu muka dengan muka. Kayak adik ketemu dengan mama, ketemu dengan Kak Mimi, ya. Bisa Kak. Gini nih. Nah, ya adik-adik, ketika kita bertemu Tuhan, ya, ketika adik-adik ketemu Tuhan, apa yang terjadi dulu nih? Wah, ketika kita ketemu Tuhan, adik-adik, mujizat terjadi. Apa? Mujizat terjadi. Waduh, pada saat kita ketemu Tuhan, ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu pertolongan Tuhan, adik-adik. Ada keselamatan, ada damai sejahtera. Ya, kita enggak ketakutan. Kak, walaupun di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah Tuhan banyak yang ini, hidup kita tetap damai. Karena adik-adik percaya, karena ada Tuhan. Nah, ketika adik-adik berjumpa dengan Tuhan, ada terjadi mujizat Tuhan. Gimana Kak? Contoh ya. Misalnya nih, ada misalnya oma atau opa atau mama lagi sakit, adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh, adik-adik tumpang tangan, misalnya kan, Tuhan Yesus, saya berdoa untuk oma, untuk papa, atau Tuhan saya berdoa untuk teman saya yang sakit, Tuhan tolong ya Tuhan, bela lawatan Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tiba-tiba adik-adik, temannya adik-adik sembuh. Berarti adik-adik telah melihat mujizat Tuhan. Nih, ada damai sejahtera. Enggak ada rasanya ketakutan Kak, takut Kak. Tapi ketika adik-adik ketemu sama Tuhan, adik-adik dekat dengan Tuhan, adik-adik merasakan ada perlindungan Tuhan. Jadi enggak ada rasa takut lagi, rasa takutnya pergi. Ya, kemudian apa yang terjadi nih setelah itu? Nah, adik-adik, ya, di tangan Tuhan, ya, mungkin bagi Musa, tongkat ini mah biasa aja Kak, ya, hanya tongkat biasa. Tapi di tangan Tuhan, tongkat ini menjadi luar biasa, ya, karena di tangan Tuhan, Tuhan bisa mampu mengubah atau memakai segalanya, termasuk hidupnya kita adik-adik. Emang sih kita biasa-biasa aja, kita kan masih anak kecil, tapi karena adik-adik berjumpa dengan Tuhan, walaupun kita kecil, adik-adik bisa melakukan hal-hal yang besar.
Kayak tadi nih, berdoa buat temannya yang sakit. Terus apalagi bantuin mama cuci piring. Adik-adik enggak berantem. Dengan begitu udah nyenengin hati mama sama nyenengin hati Tuhan Yesus. Amin. Nah, terus apalagi nih Kak. Tuh, karena Musa lebih memilih menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Tuhan pakai Musa. Untuk apa? Menyelamatkan satu bangsa yang besar. Musa akhirnya mengikuti kehendak Tuhan. Mereka semua bangsa Israel melihat mujizat Tuhan. Ya adik-adik, mereka terbebas, mereka lihat lautan terbelah, mereka melihat pembelaan Tuhan atas mereka. Ya, karena Musa mengikuti rencana Tuhan. Musa memilih menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Ketika adik-adik memilih menyenangkan hati Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan senang, adik-adik pun bahagia. Walaupun gak enak Kak, iya walaupun gak enak. Walaupun namanya menyenangkan hati Tuhan, lihat temennya nonton, adik-adik berdoa, ibadah online. Kayaknya bagus tuh mah, film Doraemon mah, kan jam 9 si Doraemon. Nah adik-adik lebih memilih ibadah. Ya emang gak enak. Tapi percayalah adik-adik bahwa Tuhan akan berikan yang terbaik buat adik-adik ketika adik-adik menyenangkan hati Tuhan. Terus Kak, gimana caranya kalau kita mau ketemu dengan Tuhan? Nah, gimana ya caranya ya? Ini mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka bersuka cita, mereka bergembira karena Tuhan menyelamatkan mereka. Ya. Kemudian gimana caranya berjumpa dengan Tuhan? Gimana Kak Mimi? Oh, gampang sekali. Mudah sekali caranya. Ya, yang pertama. Nah, waktu adik-adik memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, wah, dengan segenap hati, Kak, kadang-kadang air mata saya sampai mengalir. Wih, Tuhan senang adik-adik. Ya, pada saat adik-adik sungguh-sungguh menyembah Tuhan, bawa hatinya, bawa hidupnya, adik-adik berubah. Yang tadinya nakal jadi baik adik-adik, Tuhan senang. Berarti adik-adik sudah mencari perkara yang di atas. Ya, adik-adik sudah menyenangkan hati Tuhan. Terus apalagi Kak? Selain memuji menyembah Tuhan, ya bangun pagi-pagi, ya jangan lupa sapa Tuhan Yesus. Bilang Tuhan Yesus selamat pagi. Tuhan terima kasih buat sepanjang hidup ini. Tuhan sertai kami. Walaupun mungkin kami Tuhan lagi dalam keadaan gak enak, tapi Tuhan tetap sertai kami. Ya, jangan lupa memuji menyembah Tuhan. Pagi-pagi harus ketemu dengan Tuhan. Kenapa? Itu paling penting adik-adik. Bilang sama Mbak Suster, Mama Papa bilang begini, paling penting ketemu dengan Tuhan. Seperti kalau adik-adik sedang haus, ya, aduh, pasti cari apa? Air minum kan, air kan, ya kan? Terus kalau nggak ketemu gimana? Wah, kalau orang nggak minum bisa pingsan bahkan meninggal karena dia kekurangan cairan. Sama seperti itu adik-adik. Kalau kita nggak ketemu Tuhan, bilang bahaya. Makanya kita harus cari Tuhan, ya, harus memuji menyembah Tuhan setiap hari. Kak, walaupun 10 menit, iya nggak apa-apa walaupun 10 menit. Tapi Tuhan senang. Terus apalagi ya Kak? Nah, waktu kita berdoa dengan segenap hati. Tadi kan kita memuji menyembah Tuhan itu seperti apa Kak Mimi? Yang tadi nih, ya misalnya adik bilang begini, Bapakku datang padamu. Wah, adik nyanyi, ku nyanyi haleluya. Oh, Tuhan senang. Apalagi kalau dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Terus Kak, nah ini berdoa. Ya, adik-adik bisa berjumpa Tuhan pada saat kita berdoa. Ya, mungkin adik-adik boleh ajak papa mama berdoa, boleh ajak misalnya Mbak Suster, atau adik-adik berdoa sendirian. Tuhan mau gak ketemu adik-adik? Wah, Tuhan sedang tunggu. Tunggu siapa? Tunggu Budi. Tunggu siapa lagi? Tunggu Sandy. Tunggu siapa lagi? Tunggu Kak Mimi. Kenapa? Tuhan lagi mau melihat mana nih ya Kak Mimi ya, pagi hari ini ketemu gak dengan saya?
Atau malam hari mau gak ketemu dengan saya? Tuhan lagi tunggu adik-adik untuk berjumpa dengan dia. Nih ya Kak, saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Benar, Kak Mimi juga mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Mau memikirkan nih, mau lagi pikirin yang memikirkan perkara yang di bumi. Di bumi maksudnya apa Kak Mimi? Berkelahi, sakit hati, apalagi sombong, apalagi pokoknya begitulah. Ya adik-adik, sekarang kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena kita tahu ketika kita menyenangkan hati Tuhan, maka kita pun bahagia. Karena selalu ada Tuhan dalam kehidupannya kita. Ada damai sejahtera. Walaupun mungkin kiri kanan, di samping-samping kiri kita terjadi mungkin adik-adik, yang bikin adik-adik takut. Tapi ketika sama Tuhan, ada perasaan tenang, ada damai sejahtera dalam hidupnya adik-adik. Mau menyembah Tuhan? Mau berdoa? Yuk kita mau berjumpa dengan Tuhan. Nih ada contohnya adik-adik. Ketika teman-teman kita, ini sebelum pandemi adik-adik ya, mereka berjumpa dengan Tuhan. Nah ini mereka bukan berarti mereka cengeng adik-adik. Mereka merasakan pada saat Tuhan sedang memeluk mereka. Mungkin dalam hati mereka ada sedih, ada kecewa, atau sakit hati sama teman-teman, atau mungkin ada yang sakit hati sama mama papa, ya, mama papa, aduh Kak, papa mama bercerai. Tapi pada saat mereka berjumpa dengan Tuhan adik-adik, Tuhan balut hati mereka. Secara pribadi sama Tuhan. Biarlah sore hari ini kita mau doa setiap adik-adik kita di depan. Mereka berjumpa dengan Tuhan. Mereka sedang ketemu dengan Tuhan di atas segala raja. Tuh. Mereka sedang merasakan Tuhan. Tuhan sayang sama saya. Urapi setiap kakak-kakak adik-adik tempat ini Tuhan. Ketika mereka berdoa Tuhan tangan atas adik-adik Tuhan. Setiap adik-adik yang sakit mereka akan disembuhkan ya Tuhan. Melalui pujian penyembahan adik-adik yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh, dengan doa kita sungguh-sungguh, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Walaupun adik-adik ibadah online, Curahkan Roh-Mu Tuhan. bisa nggak Kak seperti ini? Bisa. Pada saat kita muji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik bisa merasakan yang seperti ini adik-adik. Boleh doa setiap adik-adik. Boleh peluk mereka. Yesus
Adik-adik boleh mengikuti lagunya, adik-adik boleh nyanyikan, adik-adik boleh panggil nama Tuhan. Siapkan hatimu, karena perjumpaan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena Tuhan sedang rindu sama adik-adik. Tuhan sedang memeluk adik-adik, bahkan Tuhan sedang menunggu kita saat ini. Tuhan rindu dengan pujian penyembahan adik-adik. Tuhan disenangkan. Ayo adik-adik, angkat kedua tanganmu. Kita mau katakan, panggil nama Tuhan Yesus. Kau berarti bagiku. Panggil Tuhan Yesus, panggil Tuhan adik-adik. Yesus, kau segalanya bagiku. Ayo adik-adik, panggil Tuhan Yesus, katakan, panggil Dia. Dia sedang menunggumu adik-adik. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, kami mau menyatakan hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh. Peluk kami Tuhan, peluk kami Tuhan Yesus. Kau segalanya. Sekali lagi yang katakan, panggil Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Panggil Dia adik-adik, sampai kau rasakan Dia memelukmu. Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Oh, kami mau sama Tuhan. Pagi hari ini kami mau berjumpa dengan Tuhan. Peluklah kami Tuhan, segarkan kami Tuhan Yesus. Kau segalanya bagiku. Katakan, kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Sekali katakan, kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami tahu Tuhan sayang sama kami. Kami tahu Tuhan Engkau mau berjumpa dengan kami. Tuhan terima kasih kalau sampai saat ini kami boleh tetap sehat. Walaupun mungkin Tuhan ada di antara kami yang mengalami hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan kami. Mungkin kami kehilangan orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami berjumpa dengan Tuhan, kami ada dekat Tuhan, maka kami akan merasa tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, Allah yang hebat dalam kehidupan kami. Tuhan, ajarkan kami tetap setia sama Tuhan sampai akhirnya Tuhan. Pegang terus tangan kami Tuhan. Bila kami percaya, kami akan setia sama Tuhan. Kami tidak mau tinggalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu kami punya Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Tak lupa kami juga berdoa. Ayo adik-adik, angkat kedua tanganmu. Kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, kami bawa bangsa kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Kami akan melihat Tuhan, waktu demi waktu akan dipulihkan Indonesia Tuhan. Lindungi Pak Jokowi Tuhan, dan Pak Amin Ma'ruf Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berikan presiden yang terbaik. Terima
kami percaya Tuhan tetap lindungi mereka Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Adik-adik yang sudah dengar firman Tuhan, mari kita katakan amin. Yuk adik-adik, papa, mama, kakak-kakak semua kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita akan berdoa, kita akan terima doa berkat. Mari buka kedua tangan kalian, arahkan hatimu ke surga. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus biarlah menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai nanti Tuhan menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin, amin. Puji Tuhan, selamat siang adik-adik, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.